Shalom adik-adik, jumpa lagi kita dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Adik-adik masih setia menggunakan masker? Pasti ya, tetap rajin cuci tangan dan hindari kerumunan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik, kakak undang kita bangkit berdiri dan kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 5, bait pertama dan baitnya yang kedua, bernyanyilah biduan muda-mudi. Nyanyilah biduan muda-mudi, penciptamu hendaklah kamu puji. Bernyanyilah dan yang kedua, bergaulnya paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang ramah, Engkau besar termulia. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih banyak ya Bapa dalam surga. Pada pagi yang indah ya Tuhan, kami datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah dari awal pertengahan hingga selesainya, boleh jadi hanya seturut mau dan kehendak Tuhan semata-mata. Berkati bagi teman-teman pelayan yang akan mengambil bagian pada pagi hari ini, dan juga Engkau berkati adik-adik yang ada di rumah yang mengikuti ibadah juga bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik persilakan duduk kembali, dan sebelum kita mendengarkan akan cerita firman Tuhan, kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 262, baitnya yang pertama, bagai rusa rindukan air. Bagai rusa rindukan air, jiwaku merindukanmu. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Adik-adik, kita persiapkan hati, dan pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kak Prilly. Baik adik-adik, sebelum kita menerima firman, mari kita minta bimbingan Roh Kudus, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, berterima kasih, dan saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, rindu untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman. Sebentar Tuhan kami akan siap untuk mendengarkan firman, berkati kami semua yang ada pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Inilah doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kakak ajak berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini
terdapat dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Maaf. Kita akan membacakannya. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang kenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang tertulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu, seolah-olah pekerjaan kami sendiri, tidak kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kakak akan membagikan sebuah ilustrasi. Nah, ada seorang gadis, dia sangat bangga, dia sangat luar biasa ketika ia mendapat prestasi yang diraihnya. Ia menjadi murid yang menempati ranking di satu kelas, bahkan di sekolahnya. Nah, begitu bangganya ia mentraktir teman-temannya di waktu makan siang. Dia mentraktir teman-teman sekelasnya. Ia membawa mereka ke sebuah rumah makan yang mahal atau rumah makan yang kelas tinggi. Ia tidak peduli berapa uang atau beberapa uang yang akan dia keluarkan untuk makan siang itu. Yang terpenting baginya adalah ia senang dengan teman-temannya pun senang. Ia dapat membahagiakan diri dan teman-temannya. Nah, di situ ada 10 orang teman yang dibawanya untuk makan siang. Mereka makan sebanyak-banyak mungkin. Bagi mereka itulah kesempatan yang sangat berharga. Apalagi mereka tidak perlu keluar uang untuk makan siang karena ditraktir temannya sepuas-puasnya. Jadi mereka menyempatkan keadaan itu. Tapi mereka menyenangkan hati gadis itu. Ketika selesai makan siang, tagihannya sangat banyak, lebih yang diperkirakan gadis itu. Ia menjadi sedih. Ia dapat bagaimana ia untuk membayar pada saat itu. Karena dia membawa uang tidak seperti itu. Hatinya menjadi tidak damai. Kesenangan saat yang ia peroleh menjadi kecewa. Dan dia malu kepada teman-teman. Dengan keadaan itu, dia tak dapat mengungkapkannya kekecewaan itu pada teman-teman. Hari-hari selanjutnya adalah hari-hari penuh kemurungan kepada gadis itu. Ia kehabisan uang dan jajan untuk membeli kebutuhannya sehari-hari dan lain-lainnya. Dan ia malu untuk meminta orang tuanya karena ia takut bahwa ia sudah mentraktir teman-temannya dan saat itu ia tidak berani lagi
Ia merasa sangat bersalah, ia menyadari salah atas perbuatannya, dan sejak saat itu ia berjanji untuk hidup tidak berfoya-foya. Nah, itulah sebuah ilustrasi. Nah, adik-adik, pada saat ini pembacaan kita pada saat ini tentang Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus ketika melayani di jemaat di Korintus. Jemaat Korintus ini adalah kota yang sangat besar, yang terkenal dengan pusat perdagangan, budaya, dan ilmu pengetahuan. Dan di dalamnya terdapat orang-orang yang merasa mereka pintar, orang-orang yang merasa tidak mau mengalah, dan orang-orang yang tidak mau rendah hati. Nah, di dalam pelayanan Paulus di jemaat di Korintus, ia melayani orang-orang yang miskin, janda duda, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan Rasul Paulus ketika ia menjalankan pelayanannya, ia sangat berhati-hati memberikan penjelasan supaya jangan disangka mau meninggikan dirinya sendiri. Nah, mereka membuat tuduhan palsu kepada Rasul Paulus, seperti rasul atau guru-guru palsu, untuk menghancurkan nama baiknya. Padahal apa yang dilakukan Rasul Paulus dalam pelayanan itu semua hanya untuk kesaksian yang dinyatakannya dan justru bertujuan untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mempercayakan ia untuk melakukannya, untuk memimpin pelayanannya di jemaat itu, bukan kepada penghukuman, melainkan kehidupan kebenaran firman-Nya. Rasul Paulus dengan kerendahan hatinya sungguh-sungguh melayani di jemaat Korintus. Meskipun banyak yang berprasangka buruk kepadanya, maka Rasul Paulus memberikan teguran atau nasihat. Ia tidak perlu pujian, bukan karena Paulus tapi karena Tuhanlah yang membawa dirinya, seperti yang dikatakan pada ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Kamu adalah surat pujian kami. Kamulah surat Kristus, yaitu jemaat di Korintus. Ditulis dengan bukan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup, dan bukan kepada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Sehingga di jemaat Korintus sendiri merupakan buah pelayanan Paulus dan mengundang kekagumannya orang kepadanya. Dan keberadaan di jemaat Korintus berkembang dan adalah bukti bahwa benar Tuhan mengutus dan menyertai dia. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang jatuh dalam kesombongan ketika ia berhasil dalam mencapai kesuksesan. Ia merasa bangga terhadap dirinya, ia bisa melakukannya, dan muncullah kesombongan dalam dirinya. Nah, begitupun juga kepada adik-adik, saat kita mendapatkan ranking, sukses dalam prestasi, dan itu membuat orang memberi pujian kepada kita, janganlah kita jatuh ke dalam kesombongan, janganlah kita bangga, karena kita tidak sadar, kita sudah membanggakan dan mengandalkan diri kita sendiri. Belajarlah dari Rasul Paulus, yang rendah hati, melakukan pelayanan meskipun dia dianggap kecil, hina, tapi semua yang dilakukannya dengan rendah hati dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman pada saat ini. Kita menyanyi Gita Bakti nomor 69, bait yang pertama, Ku mulai dari diri sendiri.
doa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa, mari kita satu dalam doa. Puji syukur kami ucapkan terima kasih kepadamu Tuhan, atas kebaikan-Mu hingga kami ada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih lewat firman yang Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran Tuhan, ketika kami memperoleh kesuksesan yang membuat bangga dalam diri kami, itu semua Tuhan berasal hanya daripada-Mu. Biarlah kami menjadi mau takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, kami yang berada di rumah kami masing-masing, menjalankan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus berkati selalu, memberikan kami selalu kesehatan, kekuatan. Juga kami berdoa buat kedua orang tua kami yang mencari nafkah Tuhan, yang selalu bersama-sama dengan kami ataupun tidak bersama dengan kami. Tuhan Yesus selalu memberikan selalu kesehatan, kekuatan, agar supaya kami menjadi anak-anak yang dengaran dan takut akan Engkau. Bapak, terima kasih. Saat ini kami berdoa juga buat orang-orang yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, yang sedang di rumah sakit maupun di rumah, yang sedang terbaring Tuhan, lemah dan membutuhkan pertolongan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini Kak Debbie yang sedang terbaring di puskesmas Tuhan, kiranya Tuhanlah yang hanya Engkau Tuhan yang kami memohon pertolongan sehingga memberikan kesembuhan buat Kak Debbie ini agar supaya bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Tuhan berkati kehidupan Kak Debbie juga bersama keluarganya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa juga buat pemerintah yang berada Tuhan di kecamatan kami Tuhan ini, di Kecamatan Marangkayu, kiranya Tuhan Yesus berkati, juga yang ada pada bagian di dalamnya, juga kepada bangsa dan negara Indonesia Tuhan, pemimpin, Bapak Presiden, juga sampai pemimpin sampai di bawahnya Tuhan. Tuhan Yesus berkati, berikan hikmat dan pengertian, agar supaya kami selalu bersatu dan membawa damai sejahtera. Tuhan berkati, masih dalam pergumulan kami Tuhan tentang COVID-19 ini, Tuhan sertai kepada para dokter, para medis Tuhan, Tuhan selalu berkati, dan juga orang-orang yang sedang mengalami dan terkena Tuhan virus ini. Bapak yang baik, kami juga berdoa juga buat pelayanan pada ibadah minggu ini, baik membawa liturgos, baik juga sebagai teknisi, pemain musik, dan semua mengambil bagian pada ibadah minggu ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus berkati, agar supaya kami sungguh-sungguh Tuhan melayani-Mu, dan bukan semuanya Tuhan karena kehebatan kami, tapi semua Tuhan semata-mata hanya daripada-Mu. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami berdoa dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti yang kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baiklah adik-adik, kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 87, bait pertama dan baitnya yang kedua, Aku Bersyukur Padamu. Dan kita nyanyikan bait pertama dahulu, setelah itu pundi dijalankan, setelah pundi selesai dijalankan kita nyanyi baitnya yang kedua, Aku Bersyukur Padamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur kepada-Nya. Kita nyanyi baitnya yang kedua. Oh Tuhan Yesus, karya-Mu agung, di Kau kurahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Adik-adik, kakak undang kita bangkit berdiri dan kita doakan persembahan syukur kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kalau pada saat ini ya Tuhan kami sudah boleh mendengarkan akan firman-Mu, dan pada saat ini juga kami sudah boleh memberikan ungkapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Biarlah persembahan ini Engkau berkati dan kuduskan, agar persembahan syukur kami ini dapat kami gunakan untuk pelayanan-pelayanan yang diadakan di tengah-tengah jemaat kami. Bapa dalam surga, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, jadilah anak-anak yang mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan dan mau melakukan dengan sikap yang rendah hati. Gita Bakti nomor 116, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Kita nyanyikan bait yang pertama. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya, bahwa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataan. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Adik-adik, kita menutup ibadah kali ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas senantiasa Engkau masih menjaga lindung kami, sehingga ibadah ini Tuhan telah selesai dan tidak kesulitan apapun. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang di sini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kak Serli. Kak Prilly mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.